barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Karena kita ingin membayar pajak ke negara tidak mau, oleh dari itu kami terpaksa. Kami pakai mafia penyeludup dong. Kami membayar sampai MM-an. Pakaian bekas ini sebenarnya adalah limbah tekstil yang tidak bisa diolah oleh negara asalnya. Bisa apa? Jangan thrifting. Thrifting apa? Oh, kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu, yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Masa kita melegalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati? Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Di tengah tren thrifting yang kian menjamur, pemerintah berencana menindak para importir pakaian bekas ilegal. Menurut pemerintah, hal ini mengacu pada sejumlah peraturan di perundang-undangan yang mengatur bahwa importir harus mengimpor barang-barang dalam keadaan baru. Nah, kenapa kemudian thrifting ini dipermasalahkan? Pertama, dianggap ilegal karena tidak adanya pajak yang masuk ke negara, dan yang kedua, karena thrifting dianggap mengancam industri tekstil dari dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya akan menangkap para importir pakaian bekas ilegal. Bea Cukai juga melakukan penyitaan di sejumlah titik di daerah-daerah di Indonesia terhadap pakaian bekas yang diselundupkan dari luar masuk ke wilayah Indonesia. Nah, hari ini kami sudah berada di gudang Bea Cukai yang terletak di Cikarang, di mana ini merupakan salah satu lokasi disimpannya balpres atau pakaian-pakaian bekas yang disita oleh Bea Cukai. Apa saja kemudian dampak dari adanya kebijakan ini? Apakah benar bahwa thrifting ini mengganggu industri tekstil dari dalam negeri? Bagaimana kemudian nasib para pedagang thrifting yang saat ini ada banyak sekali di mana-mana? Dan bagaimana juga pemerintah harusnya bersikap dalam situasi ini? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Saya Tanti dari Fakta TV One. Ya, dengan Mas Baik ya, dan Mas Lux. Oke, ini kita melihat ya di sejauh mata memandang full dengan kontainer. Ini semua adalah balpres sitaan Bea Cukai atau seperti apa nih? Di sini kebetulan adalah TPP, tempat penimbunan pabean, di mana barang-barang yang hasil kita tegah yang sudah berstatus barang dikuasai negara maupun barang menjadi milik negara yang akan dilelang maupun dimusnahkan itu ditimbunnya di sini, Kak. Kalau untuk barang berupa balpres itu sendiri di sini ada sekitar 14 kontainer, di mana 7 sudah kita serah terimakan ke Bareskrim dan kita masih di penguasaan kita masih ada 7 kontainer. Saya tunjukkan pada Anda dulu pemirsa ya, kalau di belakang saya ini persis ini merupakan satu kontainer yang isinya semuanya balpres. Full balpres. Jadi Mbak Tanti kalau mau megang ini untuk alasan kesehatan dan keamanan izin Mbak Tanti. Oke, boleh. Menggunakan Kenapa harus pakai sarung tangan? Nah, jadi kita kan dari alasan kesehatannya kita tidak tahu asal mula dari barang-barang ini. Bisa ada kemungkinan di mana barang ini sebelumnya terkena virus ataupun penyakit atau bakteri yang berada dari luar Indonesia, bisa terbawa ke sini melalui
barang-barang ini takutnya nanti bisa terjangkit penyakit. Oleh karena itu demi keamanan menggunakan safety. Oke, jadi ini adalah tindakan preventif ya pemirsa, karena kita tidak tahu ini barang dari mana, apa saja kemudian bisa jadi kotor, bisa jadi ada kuman-kuman yang terkandung dalamnya. Saya boleh lihat ya, mengintip sedikit, ini sudah dibukakan untuk kita pemirsa bisa melihat langsung kalau satu bal ya ini disebutnya ukuran 1 bal ini full dengan pakaian bekas yang jumlahnya kurang lebih ada berapa satu bal ini? Banyak, bisa berbeda-beda tiap bal tergantung ukurannya kan. Contoh ini kebanyakan barang-barang untuk anak-anak ya, ini pakaiannya ukurannya kecil-kecil bisa berapa ratus sendiri ini isinya. Tapi kalau untuk yang nanti ada yang isinya mungkin celana atau jaket, mungkin secara fisiknya akan lebih sedikit. Oke, totalnya satu bal ada berapa bal sih di sini total bal yang sudah disita? Ya, kalau yang sudah disita, yang masih di penguasaan kami di 7 kontainer tadi ada sekitar 2.185. 2.185 bal. Ini dari ada sekitar 6 penindakan. 6 penindakan. 6 penindakan, 6 kali penindakan di tahun 2023 sampai 2025 ini. Yang ingin diketahui oleh masyarakat adalah alurnya ya. Gimana sih kok bisa pakaian-pakaian ini diselundupkan masuk ke Indonesia? Alurnya seperti apa nih? Seperti kita ketahui sendiri ya Kak ya, di Indonesia ini secara geologis kita sangatlah luas, garis pantai kita sangat banyak, terus kita punya perbatasan langsung juga dengan negara lain, seperti contohnya di pesisir timur Sumatera itu kita berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, di mana di situ ada jalur laut di situ, di mana di situ bisa terjadi penyelundupan lewat jalur laut. Di jalur darat sendiri kita berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, di mana di sepanjang garis utara kita itu berbatasan secara langsung. Di jalur darat sendiri banyak jalur tikus yang digunakan untuk menyelundupkan ini, maupun di wilayah timur sendiri kita masih berbatasan secara laut dengan Filipina. Di bagian selatan juga kita ada berbatasan dengan Timur Leste. Banyak sekali secara geografis yang bisa dimanfaatkan oleh para penyelundup ini. Mas, ini kan kalau Bea Cukai ini menerima Balpres ini pada saat itu mengetahui mengintersep ini di Tanjung Priuk. Tapi asal dari kontainer ini kan sebetulnya dari Kalimantan Barat. Dari mana bisa mendeteksi kalau ini impor dan diketahui bahwa ternyata ini memang hasil dari impor dari luar Indonesia? Di sini Mbak bisa lihat sendiri bahwa kalau dia dijual dalam negeri harusnya tidak di press ini ya. Terus di sini kalau Mbak bisa buka ada tagnya itu bukan made in dari Indonesia sebenarnya. Oke, bisa ditunjukkan Mas mungkin? Di salah satu coba di Salah satu ini ya. saya aja. Celananya mungkin ya. Oke. Oke. Di celana ini. Nah, Oke. Ini ya Mas. bisa ditunjukkan ya, betul. Jadi ini artinya Jadi bisa diindikasikan ini apa namanya dari luar Indonesia barangnya. Oke, nah ini kita bisa lihat pemirsa contohnya tag pakaian, salah satunya ini tertulis aksara dari Korea ya, aksara Korea, tampaknya artinya ini bukan produksi dari dalam negeri. Betul. Tapi kemudian artinya dari mana dong, dari negara mana? Karena diketahui Bea Cukai ini kiriman dari Kalimantan, tapi dari mana sebetulnya negaranya? Kalau di kebanyakan dari kasus yang sudah kita tanganin, kebanyakan itu masuk dari Singapura dan Malaysia. Malaysia sendiri kan ada 2 jalur, lewat yang Kalimantan secara darat maupun lewat pesisir timur Sumatera yang jalur laut juga ada. Seperti itu. Modus-modusnya apa saja sih Mas bisa sampai ada diselundupkan Balpres ini? Kalau di laut itu ada di mana dibawa dengan kapal besar dari luar, kemudian dioper di dalam negeri itu di perairan, itu menggunakan kapal-kapal kayu, kapal-kapal kecil. Jadi dioper dulu berapa bal mereka. Kalau kapal kayu kan lebih tidak dia lebih bisa sembunyi-sembunyi waktu malam. Nah, mereka mulai masukkan pelan-pelan seperti itu. Cuma sedikit demi sedikit ya? Ya, cuma waktu sudah terkumpul mungkin baru mereka stuffing ke 1 kontainer seperti itu. Oke, terkumpulnya di mana? Titik dikumpulkannya barang-barang dari luar itu? Saya pernah menangani itu, ada waktu itu seperti gudang, waktu itu di Kalimantan itu saya datangi waktu pemeriksaan itu, gudangnya itu seperti gudang untuk pasir sebenarnya, pengolahan pasir. Di situ mereka nge-stuffing, mereka pesen kontainer, suruh berhenti di situ, dimasukkanlah, diangkut dari truk kecil-kecil gitu barangnya, dari mobil box, beberapa mobil box. Jadi modusnya emang banyak karena ini kan di Indonesia mungkin masih ada pasarnya Kak sekarang ya. Tapi yang perlu masyarakat ketahui bahwa barang-barang seperti ini itu secara kesehatan juga buruk bagi bangsa kita karena bisa membawa penyakit. Makanya Kakak juga kita suruh menggunakan safety. Yang pertama itu, yang kedua ini merusak industri dalam negeri.
Baik, satu lagi, Mas Lux, apa sih kemudian yang membuat sampai saat ini masih terus banyak? Ini kan kalau kita tahu aturan melarang thrifting ini sudah ada dari lama, tapi terus bisa saja masuk diselundupkan. Apa kemudian yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Apakah ada kelemahan dari sisi pengawasan atau apa? Sebenarnya kalau dari sisi pengawasan tidak juga ya Kak ya, karena kita sendiri sudah selalu berupaya lebih terus. Walaupun dengan kondisi yang sudah saya terangkan tadi, kondisi geografis kita yang begitu luas, kita terus berusaha dan terus bersinergi dengan aparat yang lain. Oke, Mas, saya izin melihat ya. Boleh. Bagaimana wujudnya di depan saya ini. Tadi yang sudah kita lihat sama-sama ya pemirsa, kita boleh lihat sedikit, mungkin saya bisa angkat juga sedikit pakaian-pakaian yang tampak merupakan pakaian bekas dari luar negeri. Tadi kita bisa lihat tag-tagnya juga. Kalau ini khusus untuk pakaian anak ya. Selain kontainer ini ada sejumlah kontainer juga yang sudah disita oleh Bea Cukai yang berisi balpres. Kita akan minta tunjukkan. Bisa kita ke sana? Ya, bisa. Mas, baik. Silakan. Nah, ini adalah 7 kontainer, kita bisa hitung ya, yang kesemuanya juga sudah di garis polisi, di polis lain, sehingga kita tidak bisa untuk melihat seperti apa di dalamnya, barang-barang apa saja, tapi ini merupakan kontainer-kontainer yang berisi balpres hasil selundupan yang juga sudah diserahkan pihak Bea Cukai kepada pihak kepolisian untuk ditangani lebih lanjut. Oh ya, dari mana nih, Bang? Waktu itu ini juga sama, disinyalir waktu itu dari Kalimantan bagian barat kita menerima informasi dari Bea Cukai di sana bahwa ada pengangkutan juga ke Jakarta melalui kapal lokal berisi 7 kontainer. Waktu itu langsung kita, sama seperti yang sebelumnya, langsung kita waktu mereka bongkar langsung kita intercept, kita periksa, kita X-ray dan benar kedapatan juga balpres. Maraknya masuk barang-barang ilegal, pakaian-pakaian ilegal ini membuat publik kemudian bertanya-tanya kalau apakah ada kong kali kong ya, atau ada peranan dari petugas Bea Cukai kemudian yang membantu meloloskan barang-barang ini. Tanggapannya seperti apa, Mas? Kalau di kita sendiri, kita itu di Bea Cukai ini pengawasannya ketat juga Kak ya. Kita selalu diaudit oleh BPK, dari Kemenkeu sendiri ada ijen, terus di internal kita sendiri juga ada bidang kepatuhan internal atau di bagian kepatuhan internal kami selalu diawasi oleh itu. Selain itu kan kita juga selalu bersinergi dengan satgas lain sehingga setiap ada suatu pergerakan kita saling mengetahui juga. Dan apabila memang diketahui ada yang bermain seperti itu pasti akan langsung kita tindak tegas. Dan dengan adanya sentimen masyarakat tersebut kita sendiri juga selalu memperbaiki di internal kita sendiri supaya untuk menjaga kepercayaan publik supaya yang seperti itu tidak terjadi. Baik. Nah, bagaimana barang-barang balpres ilegal ini bisa sampai masuk ke sini? Pemirsa, pintu masuknya adalah dari pelabuhan. Nah, salah satunya di Jakarta adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti apa? Tapi alurnya barang-barang ini bisa sampai masuk, kita akan cari infonya. Kita akan lihat seperti apa di sana. Kita temukan faktanya. Saat ini kami sudah berada di dermaga domestik Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang mana merupakan pintu masuk bagi barang-barang yang akan masuk ke Jakarta dari luar melalui jalur laut. Nah, Anda bisa lihat ya pemirsa di belakang kami aktivitas bongkar muat yang sedang terjadi, sedang berlangsung di kapal-kapal yang tengah sandar. Saya akan jelaskan pada Anda seperti apa sih sebetulnya alur ketika barang masuk melalui jalur laut dan kemudian ditaruh di darat untuk selanjutnya didistribusikan. Kalau kita lihat di belakang saya pemirsa, ini ada contoh 2 kapal ini ya yang sedang sandar. Karena ini merupakan dermaga domestik, artinya kapal-kapal ini merupakan kapal yang berasal dari wilayah perairan Indonesia dan kemudian sandar di Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan bongkar muat ataupun untuk berangkat lagi. Kita bisa lihat bahwa setelah kapal sandar di dermaga domestik, prosesi atau alur bongkar muat ini kemudian berlangsung. Nah, kita bisa lihat ada 2 kapal ini ya. Ada 1 kapal di depan saya sana yang bermuatan kontainer-kontainer dan kemudian dengan menggunakan
alat berupa crane. Ini kita bisa lihat kalau kontainer ini kemudian diangkat dan dibawa ke sebuah truk yang ada di sana untuk selanjutnya dikumpulkan, ditimbun di sebelah saya ini. Nah, karena ini merupakan dermaga domestik, artinya Bea Cukai tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengecekan barang-barang atau untuk melihat apa saja yang ada di dalam kontainer tersebut. Akan tetapi pemirsa, jika kapal yang sandar dicurigai bermuatan barang-barang impor yang ilegal, Bea Cukai ini berwenang kemudian untuk melakukan pengecekan. Sayangnya kewenangan Bea Cukai ini hanya berada di darat saja. Tapi seperti apa kontrol di laut dan bagaimana seharusnya pengawasan di laut ini dapat lebih ketat lagi, ini yang sampai saat ini masih menjadi PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Kita temukan fakta selanjutnya. Kalau kami membayar mafia, kami membayar sampai MM-an. Saya akan mengasih yang 1 M itu untuk pemerintah agar pedagang thrifting ini dilegalkan, bukan dibumi anguskan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Setelah adanya pelarangan impor pakaian thrift, mulai muncul reaksi dari masyarakat, baik itu pedagang maupun pembeli pakaian thrift. Nah, hari ini kami sudah berada di Pasar Senen. Kita akan bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Pedagang Pakaian Thrift untuk mengetahui seperti apa sih sebetulnya aturan ini berdampak kepada mereka. Bang Robert. Ya, Pak Robert Ginting saya. Ya. Saya Tanti dari Fakta TV One. Ya. Bang Robert, hari ini kita berada di tengah-tengah Pasar Senen, salah satu pusat pembelanjaan pakaian thrift yang terbesar di Jakarta ya. Benar. Menanggapi kemarin muncul aturan kemudian disampaikan juga oleh pemerintah bahwa mereka akan menindak adanya impor pakaian thrift atau pakaian bekas. Seperti apa tanggapannya? Jadi kita dari pedagang thrifting ini ya, kita mau pemerintah itu jangan setiap penggantian menteri kami itu pedagang thrifting ini dikambing hitamkan. Oke, ini kan yang dipermasalahkan oleh pemerintah itu adalah bahwa yang dilakukan selama ini adalah ilegal ya, dengan Benar. menerima kemudian membeli barang-barang impor yang mana merupakan pakaian bekas dan kemudian dijual, dan akhirnya ini berdampak kepada UMKM atau kemudian industri di Indonesia, karya anak bangsa. Seperti apa, Tang? Kalau untuk industri itu saya katakan tadi Bu ya, barang kami ini cuma 1,7% mengganggu industri. Yang mengganggu sedikit sekali barang industri ini, barang Cina hingga 80% mengganggu industri Indonesia. Sedangkan kami cuma 1,7%. Nah, kenapa kami diartikan? Jadi abang menyebut artinya kalau yang mengganggu industri lokal itu sebetulnya adalah barang dari Cina, bukan Benar, barang thrifting. bukan barang thrifting. Tahu banyak, saya baru pulang 2 bulan lalu dari Thailand. Di Thailand itu kita dengar itu Duna Fashion. Tapi barang industri mereka dimasukin barang thrifting tidak mengganggu. Maka saya meminta kepada pemerintah, tolong kami ini pedagang thrifting ini disuruh bayar pajak, dikasih kuota supaya tahu mengganggu nggak. Apabila memang kami tetap mengganggu, bumi anguskan. Nah, tapi kami minta tolong barang Cina itu dibumi anguskan dulu supaya industri negara kita ini maju. Nah, kayak saya baru kemarin dari Cina. Di Cina itu ada baju batik dengan harga 30.000, Bu. Bisa nggak produsen Indonesia yang di Jogja di Solo menciptakan batik 30.000? Nggak bisa, Bu. Nah, tapi barang Cina bisa. Nah, kenapa diizinkan masuk ke Indonesia? Kenapa barang thrifting tidak? Sedangkan ini barang thrifting bukan barang second, Bu. Ini stock clock.
Amerika aja nerima Artinya stok barang. Kita di Indonesia cuma 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Di Cina, di Korea, di Jepang itu 4 musim, musim semi, musim musim dingin, musim hujan, musim kemarau ada. Nah, sehingga mereka punya stok yang tidak bisa diperdagangkan lagi, makanya mereka kirim ke Indonesia. Nah, jadi bukan barang pakaian bekas manusia. Kami juga tahu menjaga harga diri bangsa kita. Nah, jadi tolonglah kepada Bapak pemerintah, izinkan kami bayar pajak. Jadi ini bukan sampah atau limbah dari Tidak negara sampah. lain yang diterima. Dan ini masuk tahun 75, Bu. Ketepatan di Tanah Karo. Kalau kandai kan barang ada virus, mungkin Tanah Karo itu udah punah tahun 75. Nah, tapi enggak sekarang. Ini banyak masyarakat ini butuh makan dari thrifting. Nah, mereka katakan sampah. Di mana sampahnya? Selama ini kalau prosesnya itu seperti apa sih? Mendapatkan barang dari luar kemudian dijual ke Indonesia, prosesnya kayak gimana Ya, sih, Bang? itu Bu, saya bilang tadi. Karena kita ingin membayar pajak ke negara tidak mau, makanya ada solusi penyeludup yang ingin membantu kami mencari makan. Oleh dari itu kami terpaksa, kami ingin butuh makan, kami pakai mafia penyeludup dong. Nah, karena kami ingin bayar pajak pemerintah tidak terima. Oke, mafia penyelundup ini dari siapa, Bang? Ya, itulah penyeludup dari luar negeri. Nah, kami minta pemerintah, ayo duduk bareng sama pedagang thrifting. Berapa kami bayar pajak? Biar kami bayar pajak. Oke, selama ini berapa memang yang harus dibayar kepada mafia? Tidak ada, kalau kami bayar mafia, kami bayar sampai MM-an. Saya akan mengasih yang 1 M itu untuk pemerintah agar pedagang thrifting ini dilegalkan, bukan dibumi-anguskan. Kurang apa? Kami ini pedagang ini mau membayar pajak tapi tidak diterima. Setelah kemarin muncul kemudian bahwa akan ditindak, ada nggak dampaknya kepada para pedagang Banyak. sekarang? Pedagang itu takut, pembeli juga takut. Apakah itu mau pemerintah menakut-nakutin masyarakat? Dan terlebih ke Pak Pramono selaku Gubernur DKI. Nah, Bapak tahu nggak ini gedung-gedung ini mengutang ke Bank DKI, Pak. Kenapa pada saat kami mengajukan kredit ke DKI dengan modal usaha thrifting, Bank DKI nerima. Sekarang Bapak mau menganguskan. Benar nggak Pak Pramono? Tolong Pak, jangan asal ngomong, duduk bareng sama rakyatnya, Pak. Cari solusi. Sekali lagi saya harap kepada pemerintah, terlebih Pak Purbaya, tolong duduk bareng sama pedagang thrifting untuk kita duduk bareng berapa kami berbayar pajak. Kami siap. Nah, jadi tolonglah. Tuntun kami masyarakat pedagang thrifting ini, bagaimana, kemana mau kami bayar pajak? Agar kami tidak dikatakan ilegal, kami mau legal. Oke, Bang Robert, bisa nggak diceritain prosesnya masuk awal barang, kemudian distribusinya seperti apa? Jadi kita memesan barang ini di Malaysia. Nah, dari Malaysia itu kita sudah diarahkan ke beberapa ekspedisi. Nah, jadi kita tidak pernah ketemu, kita cuma nanya by telepon. Bayar, makanya masuk. Makanya saya minta kepada Pak Purbaya, tolong jangan kami yang dirajia-rajia dong pelabuhan. Itu anak Pintu bapak masuknya, pintu masuknya barang-barang ini ya. Jangan setelah dari pintu masuk anak bapak izinin, kami 2 kabik. Itulah sekali lagi saya mohon ke Pak Purbaya, tolonglah diresmikan. Nah, tuntunlah kami pedagang thrifting ini, kemana mau kami bayar pajak, bagaimana caranya, berapa persen. Ini kan Pak, pasti ada modalnya kan? Benar. Nah, kira-kira berapa sih besarnya dan seperti apa kemudian Oh, modal ini? kalau soal besar modal, Bu, kita cukup besar modalnya. Bahkan Bank DKI yang memodalin kami mendagang thrifting. Jadi setahu saya, Bu, setiap mengajukan kredit, pasti kan mereka menanya, jenis usaha apa? Thrifting. Kenapa pada saat kami mengajukan diizinkan, tapi setelah kami terima uang DKI, kami mau dibumi-anguskan? Jadi orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Dengan adanya thrifting ngerasa terbantu nggak sih? Lumayan sih, karena kalau aku lagi bingung mau ngapain, biasanya aku nge-thrift kan. Oh gitu. Iya. Jadi udah jadi gaya hidup nih, udah jadi tren.
Kebijakan ini tentu berpengaruh kepada para pedagang maupun pembeli di pakaian thrift. Lantas seperti apa sebetulnya dampak yang mereka rasakan? Kita akan bertanya. 20.000 aja, Bu. Ibu, iya mau nanya, ini kan ada kebijakan kemarin, udah dengar belum tentang pakaian thrift? Ini nantinya akan ditindak buat para pedagangnya. Udah dengar, Mbak. Tanggapannya seperti apa Ibu? Tanggapan saya secara pribadi ya, sepertinya sama juga dengan teman-teman yang ada di Pasar Senen ini. Nasib kami ini gimana, Pak? Kami makan pun enggak ini, Mbak. Makan pun enggak, laku pun enggak. Semuanya tutup, udah. Anak-anak ini udah nggak punya kerjaan, kami mau makan apa? Apa sih emang harapannya pedagang di sini? Harapan kami ini harus dilanjutkan. Ini harus dilanjutkan. Kalau Bapak mau membatasi, Bapak lihat di online, di TikTok, di Facebook. Tutup tuh, Pak. Kalau ini kami tidak seberapa. Tuh di luaran bisa Bapak tutup. Tapi kami ini memperjuangkan, ini toko masih kredit semua, Mbak. Coba kalau Bapak ini tutup, gimana kami makan? Bukan buat makan lagi. Kredit ini akan ditarik bank semuanya. Mbak, permisi. Lagi belanja ya? Iya, Kak. Iya, maaf ganggu bentar ya. Oke. Mbak dengan Mbak siapa namanya? Mbak Kezia Mbak Kezia. Mbak Kezia suka belanja thrifting? suka, Kak. Ada ketakutan nggak terus beli thrifting? Sebenarnya sampai saat ini ya, aku belum pernah sih ngalamin yang gimana-gimana, Kak. Selagi kita mencucinya dengan baik. Mungkin itu sih untuk kayak ada virus atau apa gitu-gitu kan dibilangnya. Cuman aku selama ini nggak ada sih. So far baik-baik aja, nggak yang gatel-gatel atau kena virus atau enggak. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Kita akan coba cari pembeli lain ya pemirsa untuk mengetahui seperti apa tanggapan mereka. Misi Mbak, maaf ganggu waktunya bentar. Lagi belanja ya? Iya. Iya, Mbak siapa namanya? Cinta. Mbak Cinta. Suka emang Mbak belanja nge-thrift? Suka nge-thrift. Kenapa? Bajunya nggak sama-sama orang lain biasanya gitu. Oh gitu. Biasanya beda, nggak banyak yang mirip kan kalau nge-thrift itu. Cari model gitu ya? Iya, dari modelnya. Selain itu apa lagi? Murah. Lebih murah biasanya kan kalau misalnya kita beli di online, misalnya cari kemeja itu harganya bisa 200-an satunya, tapi kalau kita nge-thrift tuh bisa dapet 3 gitu biasanya. Oh gitu. Dengan model yang mungkin sama gitu. Oke, tapi kan ini barang bekas Mbak katanya. Iya, tapi kan kita bakal cuci kan, nggak mungkin kita langsung pakai kan, makanya dicucinya berkali-kali, jangan langsung dipakai, itu nggak boleh kan, malah banyak kumannya gitu. Dengan adanya thrifting ngerasa terbantu nggak sih? Lumayan sih, karena kalau aku lagi bingung mau ngapain, biasanya aku nge-thrift kan. Oh gitu. Iya. Jadi udah jadi gaya hidup nih, udah jadi tren. Iya mungkin ya, karena lagi trennya Gen Z kan pada nge-thrift gitu. Oke, makasih ya Mbak Cinta ya atas waktunya. Terima kasih Kak. Selain di Pasar Senen, salah satu pusat perbelanjaan thrifting yang ada di Jakarta, salah satunya ini terletak di Pasar Santa. Nah, hari ini kami sudah janjian dengan Mas Teguh Effendi. Dia ini merupakan seorang pedagang thrifting sekaligus tergabung juga dalam komunitas thrifting yang ada di Indonesia. Kita ingin tahu seperti apa sebetulnya dampak kebijakan ini terhadap aktivitas thrifting ya, dan juga iklim usahanya. Kita tentang faktanya. Bang Halo. Teguh Effendi ya, Fendi. saya Tanti dari Fakta TV. Dan manggilnya Bang Fendi aja ya? Fendi aja lah biar Oke, kalau di Pasar Santa sendiri biasanya selama ini jualan thrift, siapa aja sih pangsa pasarnya? macam-macam sih ya, influencer juga ada yang suka beli di sini gitu. Semua kalangan juga sih sebenarnya, karena kan emang beberapa ya udah pada tahu lah gitu. Oh iya, banyak emang? Banyak lumayan, beberapa ya sering sih influencer lah atau apa gitu, karena bikin konten sini juga gitu. Public figure gitu ya? Iya, public figure. Emang apa yang dicari biasanya di sini? Ya paling beberapa kalau dia suka kaos paling beli kaos, misalkan suka beli aksesoris, tergantung ya selera dia sih, dia lagi nyari apa gitu, lebih ke situ. Kita kan tahu ya sekarang pemerintah melakukan kebijakan nih, pengetatan, dilarang impor pakaian bekas ilegal. Iya. Nah kalau kayak gitu seperti apa tanggapannya? Ya cara ini sih nggak setuju, karena kan memang belum tentu, karena kan rencananya mau diganti brand lokal ya kan. Cuman kan ya brand lokal kan pasti harga jualnya agak lumayan lebih mahal kan, makanya jadi agak sedikit ini gitu. Beda kalau thrift kan emang ya bisa agak lumayan murah gitu kan untuk beli. Jadi kan kalau thrift kan hitungannya bisa buat menengah ke bawah gitu kan gitu, karena harganya kan ya lumayan murah lah gitu. Berdampak nggak sih dengan adanya kebijakan ini kemudian ke teman-teman thrift ya khususnya buat para pedagang thrifting? Kemarin sih beberapa ada yang cerita ya agak telat aja datang, harusnya kan misalkan
baru datang sekarang, tapi beberapa ada yang datangnya agak telat gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Ya, sama-sama. Mas Fendi ya. Ya, siap. Pakaian bekas ini sebenarnya adalah limbah tekstil yang tidak bisa diolah oleh negara asalnya. Salah satu alasan pelarangan thrifting adalah karena thrifting dinilai dapat mengancam industri tekstil dari dalam negeri. Tapi seperti apa sebetulnya dampaknya? Nah, hari ini kami akan bertemu dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia untuk mengetahui jawabannya. Kita temukan faktanya. Kami sudah bersama dengan Mas Ian Syarif. Beliau ini merupakan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Mas Ian, ini melihat kita membahas tentang thrifting ya, pemerintah kan memberikan aturan yang kemudian pernyataan yang mendesak, yang menegaskan bahwa akan menindak para pelaku impor ilegal pakaian bekas. Nah, emang seperti apa sih dampak dari thrifting kepada industri tekstil dari dalam negeri? Seberapa besar dampaknya? Mungkin sebelum kita jauh-jauh mengapa pemerintah harus menindak dan harus melarang, yang kita perlu perhatikan adalah pakaian bekas ini sebenarnya adalah limbah tekstil yang tidak bisa diolah oleh negara asalnya. Jadi kalau kita perhatikan dari jumlah limbah tekstil yang dibuang ke sini hanya 20% terjual. Sisanya 75% itu akhirnya terbuang menjadi sampah di TPS, menjadi landfill. Ya walaupun mereka masih bisa dipakai kembali, sebenarnya dari negara asalnya ini kan dibuang karena sudah tidak bisa dipakai ya. Dan dari negara asalnya, negara-negara Eropa, mungkin negara-negara modern, memang mereka sudah tidak punya ekosistem tekstil. Seberdampak itu kan maksudnya ketika adanya thrifting yang tadi disebut tidak bisa dibandingkan ya dengan industri tekstil, apakah kemudian berapa persen mungkin kira-kira industri tekstil dalam negeri yang mati dan lain sebagainya, dan apa tekstil yang paling berdampak, yang paling terdampak? Sudah ter-PHK itu 50-60 jumlah pabrik. Kalau kita hitung potensi dampak dari importasi ini, mungkin kita tanya baliknya, kalau ini benar-benar diurus secara total, berapa sih sebenarnya nilai ekonomi yang bisa kita kembangkan dari sini? Saya rasa di asosiasi kami pernah hitung bersama beberapa ekonom, 300-400 ribu karyawan itu bisa kembali dihidupkan, ya pabrik-pabriknya bisa kembali berjalan. Ya kalau industri kembali lagi boleh semena-mena, nggak usah bayar UMR, saya yakin kita juga tetap bisa jualan kok. Tapi kalau kita harus bersaing sama hantu, istilahnya yang kita nggak tahu barang entah dari mana, pajaknya nggak jelas, asal-usulnya pun nggak jelas, lalu tiba-tiba kita disuruh bersaing di pasar, ya tentunya itu berat. Ya yang pasti industri akan lebih memilih tutup atau memilih jadi pedagang thrifting aja mungkin. Intinya dari masalah thrifting ini kita harus memikirkan bukan hanya harganya, tapi dari end of life dan life cycle tersebut. Karena dampaknya itu kalau life cycle-nya nggak muter, dampaknya ke lingkungan hidup, ke TPS, ke limbah, dan biayanya itu mahal banget, lebih mahal dari sampah plastik, jauh lebih mahal. Oke, Mas Ian, satu temuan menarik yang kami temukan ya ketika di lapangan bertanya langsung ke pedagang thrifting, mereka punya data sendiri nih Mas. Mereka mengatakan kalau mereka tidak semengganggu itu untuk industri tekstil. Artinya mereka bilang kalau mereka ini hanya mengganggu industri tekstil dalam negeri sekitar 1,7% saja, tapi industri tekstil terganggu itu 80% karena produk-produk dari Cina atau dari Tiongkok. Tanggapannya seperti apa? Oke, itu ada dua cara tanggapnya Mbak. Pertama, datanya sendiri yang mereka lihat, saya yakin itu data yang dirilis oleh BPS. Berarti data-data tersebut menggambarkan barang-barang thrifting yang jumlahnya sekitar, kalau saya nggak salah dengar, 1,5 juta kilo. Nah 1,5 juta kilo itu tangkapan terakhir aja itu udah 1,1 kilo. Apakah mungkin impor setahun adalah satu tangkapan? Saya rasa nggak mungkin. Lalu kedua, barang-barang tersebut yang dicatat di BPS merupakan barang-barangan bawaan oleh pelajar-pelajar dan juga tenaga kerja asing yang kembali ke Indonesia, dan itu memang diizinkan. Nah selebihnya yang merupakan donasi dari pihak ketiga
itu tidak tercatat karena masuknya saya yakin tidak melalui proses pelabuhan dan melalui tata niaga prosedural yang betul seperti Pak Purbaya katakan ini ilegal. Jadi kalau klaim hanya 1,7%, saya rasa itu bukan data yang valid karena data aslinya tidak tercatat ya. Jadi pertanyaannya, iya kalau namanya ilegal kan nggak tercatat. Jadi mungkin tanya balik 1,7% itu datanya dapat dari mana? Kan nggak kecatat. Oke, terakhir deh Mas Ian, yang masih jadi penasaran banyak orang ya. Kenapa orang memilih thrifting? Kebanyakan pasti karena harga ya Mas. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bertahun-tahun aturan itu ada, selalu masih ada aja sampai sekarang ya karena demand-nya besar. Orang ingin karena murah. Apa terus yang harus dilakukan? Ini kan situasi yang dilematis ya. Dari thrifting dan pre-love, menurut saya kalau disediakan marketnya, barang-barang pre-love yang dibeli oleh konsumen domestik, baik barang impor, barang bermerek ataupun barang-barang resmi, itu sudah mulai dijual di online. Nah sayangnya ketika ya seorang fashionista atau sosialita sudah bisa menjual barang pre-love-nya sendiri live, ngapain mereka perlu pedagang? Nah itulah yang sebenarnya memotong mata rantai para pedagang ini, sehingga pedagang ini kan nggak mungkin nge-pull barang-barang dari yang ada di dalam negeri. Nah tapi kan ini sebenarnya persaingan yang sehat. Kalau memang bisa ada barang pre-love dan kita mempunyai sirkularitas dari barang dalam negeri yang sudah baik diproduksi atau diimpor secara resmi, ini merupakan sebuah siklus yang jauh lebih sehat dibanding kita mengimpor limbah yang dari luar negeri. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Mas Ian atas insight-nya. Ya, selain mendengar dari perspektif industri tekstil dalam negeri, kita juga akan mendengar ya seperti apa pandangan dari pengamat UMKM. Kita temukan fakta selanjutnya. Kami telah bersama dengan Bu Dewi Tenti. Beliau ini merupakan pemerhati sekaligus pengamat UMKM dan koperasi ya. Bu Dewi, melihat fenomena thrifting ini kan pemerintah mulai menggencarkan, menegaskan bahwa akan menindak para pelaku thrifting. Memang sebetulnya kalau dilihat dari potret yang ada di Indonesia ya, seperti apa sih sebetulnya pengaruh thrifting ini terhadap dengan UMKM atau industri di Indonesia sampai kemudian pemerintah harus mengeluarkan aturan seperti ini? Sedih banget sih, seperti ada pembiaran ya, di mana ada satu usaha yang sepertinya di-endorse oleh satu golongan, satu kelompok, tetapi dia merugikan ekosistem. Bayangin, merugikan ekosistem artinya apa? Dia merusak jaringan produksi, pemasaran, distribusi, dan segala macam. Tentang apa? Harga, ya kan, yang tidak kompetitif, kemudian produksi akhirnya jadi stagnan, ya kan, dari hulu ke hilir. Makanya kita bilang ekosistem. Dari mulai misalnya tentang tekstil, pabrik ataukah home industry, itu sudah terpengaruh. Kemudian setelah itu perancang busana, ya kan. Kemudian itu yang kecilnya misalnya penjahitnya, ya, desainer kelas home industry. Setelah itu pemasarannya yang terutama. Gak akan mungkin barang thrift disandingkan dengan barang yang baru, terlebih barang UMKM. Jadi kalau kita melihat kapan akan ada panggung buat produk UMKM kalau masih ada thrifting yang di-endorse atau diberikan panggung yang sama. Jadi semua tidak akan bisa beradu secara fair apabila berkenaan dengan harga. Harga itu kadang-kadang menjadi nomor satu. Kemudian kualitas dan segala macam. Kita tidak ngomongin masalah kesehatan, mungkin Mbaknya lebih tahu. Tentang lingkungan, mungkin Mbaknya juga lebih paham. Yang saya lihat adalah orang bangga sekarang memakai baju thrifting, baju thrift ya, itu karena alasan sustainable. Kalau sustainable nggak begitu caranya. Please ya, untuk thrifting jangan bicara dengan satu sudut saja, tetapi harus helikopter view. Sekelompok orang, misalnya let's say 10 orang pengusaha thrift dikasih tempat, 10.000 UMKM terdampak. Jadi harus melihatnya, kebijakan ini adalah dari helikopter view. Jangan cuma melihat, wah ini kan juga merupakan suatu kesempatan orang berusaha. Terus apa hebatnya orang berusaha tetapi menghilangkan begitu banyak potensi-potensi usaha yang lain. Kalau thrifting kan nggak jelas dia dari mana, malah kadang-kadang katanya itu adalah
barang-barang sebetulnya limbah atau sebetulnya barang-barang untuk sosial yang pastinya nol, zero value-nya kan. Kemudian kita mengambil, kita memperdagangkan, itu kan berarti nggak amanah juga dong orang-orang yang dikasih spot. Dulu tahun 2022 ada Permendag yang sudah melarang. Nah sekarang kalau masih tetap di-endorse, itu kan mengendorse sesuatu yang ilegal artinya. Terima kasih banyak Bu Dewi atas insight-nya. Luar biasa sekali. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji untuk mengetatkan aturan impor pakaian bekas ilegal. Hal ini menuai reaksi yang cukup keras dari para pedagang thrift yang merasa dan menolak mereka disebut sebagai pengganggu industri tekstil dalam negeri. Fakta yang kami temukan di lapangan, ternyata para pemasok pakaian bekas ilegal ke Indonesia ini bisa melalui 2 jalur. Mulai dari pelabuhan resmi seperti di Tanjung Priuk maupun melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Lantas apakah bisa pemerintah memutus mata rantai peredaran pakaian bekas ilegal di Indonesia? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.